Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buslanul Abidin dari channel Pak Kanor. Sebelum kita memulai tentang masalah pengertian akhlak, lebih baik di subscribe dulu, di like, di share kepada teman-teman yang bermanfaat agar channel YouTube saya akan bertambah, ya, dan banyak pemirsa yang mendengar. Dakwah pada hari yang Jumat yang berbahagia ini pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Kaum muslimin sedang pendengar channel Pak Tono yang dirahmati oleh Allah, dengan hari Jumat yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah pengertian akhlak, ya. Jadi sama-sama kita ketahui bahawa pengertian akhlak menurut bahasa adalah berasal dari kata khuluqu, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Ini secara bahasa yang saya jelaskan, iaitu akhlak ini sama juga dia seperti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi budi pekerti ini lebih ke dia bersikap, sikap seseorang dalam hal saling berteman, saling melakukan ngobrol sama teman, dan sikap dia apakah dia baik atau tidak. Sedangkan perangai ini adalah lebih ke alur fikirannya, tingkah lakunya. Sama juga perangai, ada perangai yang baik, ada yang perangai yang jelek, dan tingkah laku itu sudah hampir sama juga, dan atau tabiat seseorang, ya. Ini secara bahasa dulu yang saya jelaskan. Jadi kalau secara bahasa juga dijelaskan lagi bahawa seseorang yang melekat pada diri seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih. Maksudnya jiwanya ini benar-benar suci dia. Benar-benar terlatih dalam hal melakukan akhlakul karimah, bersikap baik terhadap teman-temannya, kepada gurunya, kepada orang tua, kepada lingkungannya dan sekitarnya. Sehingga pelajaran ini sangat penting bagi kita, orang tua dan juga anak-anak muda, pemuda yang mahasiswa, anak-anak, supaya kita saling memahami bahawa jiwa yang suci, jiwa yang berperilaku yang baik terhadap orang-orang lain. Jadi dengan adanya jiwa-jiwa yang suci ini dapat melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan. Jadi dengan adanya akhlak ini secara bahasa, pengertian dulu secara bahasa, kita berakhlak dengan spontan dan tanpa dipikirkan. Maksudnya kita jika bertemu dengan seseorang yang kita sayangi, kita hormati, misalkan kita cuma berkelakuan baik terhadap dirinya pas di depannya saja, tapi di belakang kita jelek-jelekkan dia, kita bilang yang enggak sama dia, kan. Jadi dengan adanya ilmu akhlak ini kita harus mempelajari bahawa akhlak ini bukan untuk dibuat-buat sehingga dia lebih dilihat baik oleh seseorang, tapi dilihat oleh yang beberapa orang lain itu yang kurang baik. Okay. Ini yang secara bahasa dulu yang saya dapat saya jelaskan. Dan juga untuk selanjutnya pengertian akhlak secara istilah. Jadi saya mengambil pendapat daripada Ibnu Maskawih. Jadi ini adalah seorang ulama yang terkemuka, ya. Jadi menurut pendapat Ibnu Maskawih ini yang bahawa akhlak ini adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui fikiran dan pertimbangan, ya. Jadi di sini yang dapat saya jelaskan iaitu bahawa keadaan jiwa kita tanpa tindakan-tindakan kita ini tanpa melalui fikiran dan pertimbangan, sehingga saya sudah jelaskan tadi yang bahawa kita kalau mempelajari ilmu akhlak seseorang
sudah berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, berakhlak yang sopan santun terhadap teman-temannya, lingkungannya dan keluarganya. Dia kemanapun dia pergi, dia akan menjadi orang yang terbaik. Apa dibuat-buat, dibikin yang baik-baik sama orang. Dan waktu dia menghadap kepada pimpinan tanpa dia berperilaku yang baik, tapi waktu di belakang pimpinan dia berkelakuan tabiat yang jelek lagi. Berarti kan ini sebagai akhlak yang dibuat sama orang tersebut. Jadi kalau kita lihat pengertian secara Ibnu Maskawih ini, yang menurut pendapat Ibnu Maskawih, yang bahawa akhlak ini bukan hanya saja dibuat, tapi memang betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan. Bagaimana dia memang dia tahu bahawa ini, saya kalau berkata ini dan lisan saya dapat menyakiti orang lain, dengan perbuatan ini dapat mencederai orang lain. Karena bahaya lisan ini, dia akhlak ini bukan dilihat dari segi sikap, tindakan kita, tapi juga dilihat bagaimana kita bertutur kata yang baik, berkelakuan yang baik, berkata-kata sopan, santun dan sebagainya. Kita harus memahami yang bahawa ini betul-betul harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita supaya dia berkelakuan baik. Dengan mengajarkan ilmu akhlak ini, bisa mendidik anak-anak kita menjadi yang lebih baik lagi, sehingga menghormati orang tua, orang yang dituakan, tetangga, lingkungan dan sebagainya. Sehingga dimanapun dia berada akan menjadi yang baik. Jadi tujuan dari pelajaran akhlak ini, kita menciptakan generasi-generasi anak didik kita, generasi remaja kita, pemuda dan orang-orang tua kita menjadi yang selalu membuat manfaat yang baik kepada orang lain, menyebarkan kebaikan, menyebarkan amal ma'ruf dan menjauhi munkar, sehingga kita sesama muslim ini saling menasihati, sehingga orang-orang di luar Islam ini segan terhadap kita bahawa kita bukan umat Islam yang tidak suka damai, umat Islam ini yang sejahtera, umat Islam yang perilaku kita mencerminkan keislamian kita, menghargai seseorang, menghargai sesama muslim, menghargai yang non muslim, sehingga kita hidup di dunia ini yang Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin cukup di sinilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin ada manfaatnya bagi saya sendiri dan juga kepada pemirsa sekalian. Memang akhlak ini kita tanamkan sejak dini ini sehingga bisa menjadikan akhlakul yang berkarimah. Mungkin ada channel ini dapat menebarkan kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe, di share dan di komen atau di like, sehingga channel saya ini selalu menebarkan setiap yang baru-baru menebarkan kebaikan kepada sesama kita. Cukup di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.